warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak jamaah Masjid Jamiatul Khair, malam hari ini kita kembali lagi ke pengajian rutin kita, Dialog Masjid Jamiatul Khair, yang malam hari ini kita beri judul atau diberi topik, kapan doa kita diterima atau diijabah. Banyak pendapat mengatakan bahwa doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap kita habis salat atau kapan saja waktunya, tidak pernah kita ketahui secara pasti diterima atau ditolak. Memang doa kita banyak yang disampaikan para ulama bahwa doa diterima atau tidak itu tergantung dari yang pertama, kepada orang yang berdoa. Pada waktu berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan ikhlas, atau mungkin tempat kita berdoa, waktunya, kapan waktunya kita berdoa. Dan saya pikir itulah hal-hal yang menentukan doa kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada falsafah Bugis mengatakan, reso patembangingi malomo naletei pamase dewata. Artinya, kegiatan yang sungguh-sungguh kita lakukan tanpa pamrih dengan tulus ikhlas, insya Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, malam hari ini kami sengaja mengambil satu tema yang setiap hari kita lakukan. Pada umumnya orang semua tahu bahwa doa di samping kita melakukan kegiatan atau pekerjaan setiap hari, kita harus dibarengi dengan doa. Karena apapun yang kita lakukan tanpa doa, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan selamat dunia akhirat. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi perbincangan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini membuahkan satu kesimpulan atau satu pemikiran yang bisa menjadi bisa menjadi modal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dalam Al-Quran bahwa berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri, rendah hati. Ini saya garis bawahi, ini rendah hati dan rendah diri. Kemudian berdoalah kepada aku, niscaya akan kuperkenankan. Kemudian ada hadis dari Abu Daud bahwa berdoa itu ibadah. Seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa kapan doa itu diterima, sebenarnya kita rasakan sendiri. Kita pernah berdoa dan berusaha, harus dibarengi ini, berdoa dan berusaha. Tapi berdoa saja duduk manis, saya kira tidak mungkin. Jadi kita berdoa dan berusaha. Kemudian saya garis bawahi itu rendah diri. Kita ini habis salat, iman baca doa, zikir doa, tapi sepertinya itu dicaca-caca itu. Apakah itu masuk rendah diri itu? Kalau begitu, saya biasa perhatikan di TV, itu Insan TV dan Roja TV,
itu berdoa itu pelan-pelan. Kemudian diartikan, ada artinya. Jadi kita lihat itu di televisi, Insan TV, Roja TV, di Wahda sana itu juga pelan-pelan itu doanya. Kita di sini cancangi, sehingga apakah itu doanya imam itu pada habis salat kita wajib ikuti atau tidak? Sepertinya imam saja yang tahu sendiri apa yang dia baca. Ini kelihatannya imam masih berdoa, masih sudah banyak yang salat sunat, bahkan ada yang pulang. Ini karena ini sudah imam salat itu kan ada zikir dan doa. Mestinya itu jangan terlalu seperti terburu-buru lah, supaya kita bisa ikuti. Bahkan doa itu alangkah enaknya kalau kita mengerti. Saya biasa ada juga yang diam, imam yang diam berdoa. Jadi kita berdoa masing-masing. Jadi barangkali mungkin ada pendapat dari Bapak bagaimana itu imam apakah kita harus ikuti atau tidak? Begitu. Atau kita berdoa sendiri? Begitu. Jadi saran saya, alangkah baiknya kalau pelan-pelan sedikit itu kalau berdoa lah, supaya itu makmun bisa ikuti. Jangan dia sendiri yang mau dapat amalnya apa. Karena kelihatan sekali ada orang imam masih berdoa, ada yang pulang, ada yang salah sunnah apa, berarti sepertinya itu tidak dibutuhkan ikut imam. Mungkin itu sementara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama saya ingin tanggapi tentang doa setelah kita salat fardu. Jadi kalau kita berjamaah itu wajib, itu hukumnya kita mengikuti imam. Tetapi setelah itu tidak wajib. Jadi boleh kita ikut imam, boleh juga kita berdoa masing-masing. Karena salat itu sendiri sebenarnya doa. Salat itu doa sebenarnya. Itu standar itu kepentingan dunia dan akhirat. Setelah kita salat itu ada kepentingan kita berbeda-beda. Jadi tidak wajib kita mengikuti imam. Tapi kalau ikut boleh juga, kita aminkan. Tetapi imam itu kalau dia berdoa, kalau dia berjamaah harus dibesarkan suaranya supaya kita tahu. Nah, kalau ada imam setelah salat dia diam, itu berarti kita masing-masing berdoa sendiri. Karena kepentingan kita juga berbeda. Ada saudara kita yang cepat keluar karena ada kepentingannya. Yang sudah salat itu doanya mungkin singkat, mungkin di jalan dia berdoa karena ada kepentingan. Seperti yang diceritakan dulu Pak Imam kita Irfan, dicela itu orang, kenapa dia pergi, dia tidak duduk bersama kita. Padahal dia pergi untuk mencari nafkah. Dia bilang itu sunnahku. Sunnahnya Rasul itu mencari nafkah. Jadi itu Pak ya. Jadi kita boleh ikut imam, boleh juga kita jalan sendiri. Saya terus terang saja, saya termasuk orang yang tidak selalu ikut imam. Saya kena kepentingan saya berbeda dengan imam. Ya, doa. Jadi di satu salat itu doa standar tuh. Setelah itu kita masing-masing. Tapi yang mau ikut boleh, ya. Karena kita punya kepentingan berbeda-beda. Tapi salat fardu memang wajib kita ikut imam. Kemudian mengenai apa yang disampaikan Pak Nasir, saya kira bagus sekali. Itu saya hanya ingin menambahkan saja. Itu dalam surah Al-Mu'min. Jadi bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min atau surah Ghafar ya. Ghafir itu ada pada ayat 60. Di situ dikatakan pada ayat 60 itu, wa qala rabbukum, dan berkata Tuhanmu, berfirman Tuhan, ud'uni. Jadi dari kata dasarnya da ain waw. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan mengijabahnya. Aku akan mengijabah kalian. Ya. Aku akan mengijabah kalian. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yastakbiruna, yang sombong, angkuh, an ibadati, dalam beribadah, sadkhuluna jahannama dakhirin, aku akan
akan memasukkan dia dalam neraka jahanam. Jadi salah satu syaratnya doa, jangan sombong, jangan angkuh. Karena kalau doa dengan sikap sombong justru diancam mereka. Kemudian di sini dari kata astajib lakum. Astajib itu dari kata jim waw bah, jawab, merespon. Jadi Allah tidak katakan di sini bahwa akan memenuhi permintaanmu, tidak, tapi merespon, mengijabah. Mengijabah dalam artian berpahala, kan itu perintah, ini perintah. Fil amar ini perintah. Jadi begitu kita berdoa sudah berpahala. Adapun diterimanya itu urusan Allah. Boleh jadi ditunda, tidak saat itu. Boleh jadi ditunda di yaumil akhir. Ya, boleh jadi juga langsung. Karena kita selalu memandang secara lahiriah. Kita berdoa dalam pandangan kita baik untuk kita. Padahal itu belum tentu baik untuk kita. Ada yang mengharapkan untuk mendapatkan satu yang diimpikan, umpamanya mobil atau motor, justru bisa saja itu yang membawa dia celaka. Jadi dalam hal ini kita berdoa saja seperti yang disampaikan Penasir. Masalah terima, tapi berdoa saja sudah kita merespon, artinya anjuran Allah. Dan itu ada 17 kali sehari semalam minimal kita berdoa yang diajarkan oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya satu doa dalam Al-Fatihah dan kita baca di saat berdiri. Satu permintaan paling penting. Nah, itu. Jadi dalam Fatihah hanya satu permintaan, sebelumnya pengakuan, setelahnya itu penjelasan tentang doa. Jadi memang kita diperintahkan untuk berdoa. Tetapi doanya tentu saja itu untuk kepentingan dunia wal akhirah. Jadi bukan hanya untuk kepentingan dunia semata, tapi doa yang paling bagus adalah bagaimana nasib kita di akhir. Tapi dalam salat sebenarnya sudah itu kita berdoa. Hanya tentu ada tambahan. Saya kira itu saja untuk penjelasan dari saya dan nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.